Jadi setelah pekerjaan kefarmasian kita masuk ke pendidikan kefarmasian ya. Nah, setelah pendidikan baru kita masuk ke yang lain ya, arah pengembangan ya, ya dan lain sebagainya. Ini bab 6 sudah. Ya. Ya, minggu lalu perasaan juga sudah ya, sepotong kita sedikit ya tentang pekerjaan kefarmasian ya. Iya, Kak. Nah, ini saya ini sedikit ya. Saya Nah, ini saya kira ini tentang umum ya. Jadi kita sedang membahas tentang dasar ya. Dasar sebenarnya ini masih berbicara tentang PP 51 tahun 2019 ya. Tentang pekerjaan kefarmasian. Tapi sekarang ada Undang-Undang Kesehatan ya 2014. Tapi hampir sama ya penjelasannya. Di mana pekerjaan itu adalah terdiri dari lagi namanya di pelayanan ya, farmasi klinik komunitas ya, di klinik dan komunitas dan distribusi ya hingga ke industri seperti itu. Nah, ini ada saya coba uraikan satu persatu ya seperti minggu lalu ya yang ingin saya kan tentang pekerjaan ini dulu ya. Kalau menjadi farmasis itu ya menjadi farmasi ya ini pokok-pokok pekerjaan farmasi ya. Ini saya kira kita mulai dari sini ya. Ya, tentang pokok-pokok pekerjaan kefarmasian. Jadi di sini uh, setelah kalian lulus, sebentar ya, saya lihat dulu ya. Ya, jadi kalau sebenarnya ya dari yang ada saja berdasarkan PP 51 itu kalau Anda lulus nanti tidak perlu khawatir ya terkait dengan pekerjaan ya, atau ini pekerjaan kefarmasian ya tidak perlu khawatir karena ini bidang yang tidak bisa digantikan oleh IT ya. Yang ada itu hanya bisa bersinergi dengan IT ya. Jadi kan kita lihat sekarang banyak pekerjaan itu akan diambil alih oleh teknologi ya. Nah, jadi kalau farmasi itu beda ya. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang ada rezeki atau tidak ada gitu ya. Nah itu ya. Kalau pekerjaan banyak, tapi rezeki kita ada atau tidak gitu ya. Itu kan berbeda itu ya. Kita harus bedakan itu antara rezeki ya dengan pekerjaan. Kenapa? Karena kita lihat sekarang kondisi ya. Mungkin saya sedikit bercerita tentang kondisi ya. Kita lihat ya karena pekerjaan farmasi yang banyak, tapi rezekinya sedikit ya, agak sempit ya. Maksudnya sempit itu agak susah ya. Nah, ini kenapa kita lihat contoh-contoh di sini. Sebenarnya di daerah itu banyak diterima misalnya tenaga kefarmasian gitu ya. Tapi tidak mau ke daerah, tinggal di Samarinda dan di Samarinda rela jadi honorer. Ya, itu kalau di PNS ya. Nah, itu seperti itu. Nah, atau sebaliknya ya. Contoh misalnya kakak-kakak tingkat kalian ya. Mereka pergi waktu itu kan kita belum punya apoteker ya. Program profesi apoteker. Mereka lanjut pendidikan profesi apoteker di Jawa. Setelah lulus di Jawa, tidak mau kembali, kerja semua di sana.
Ya, itu jadi ya kan mungkin karena rezekinya di sana gitu ya. Tapi kalau pekerjaan kefarmasian itu banyak, tidak habis. Ya. Sekarang pertanyaannya mau bekerja sambil dapat rezeki atau mau bekerja ikhlas gitu kan ya. Nah, itu saja. Mau bekerja tanpa apa namanya? Ya, tapi tidak bisa juga ya karena eh, kita bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan gitu ya. Intinya itu bagaimana bisa berpikir ya kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi gitu ya. Nah, seperti itu. Apa namanya? Eh, Ntar dulu ya. Mana ininya nih? Ya. Ya, oke, lanjut ya. Ini masih wah batuk ya, jadi nah ini. Jadi itu tadi ya, mau bekerja tanpa ini ya, bekerja tanpa bekerja saja. Jadi kalau pekerjaan farmasi itu banyak, khusus untuk dan farmasi ini eh, merupakan pekerjaan yang sangat ideal ya, yang sangat ideal di mana pekerjaan ini tidak bisa digantikan oleh profesi atau bidang lain. Nah, kita lihat sekarang banyak pekerjaan ya. Nah, mungkin ada sedikit masalah di misalnya pernah dengar tahu ya kalau saya sebut Badan POM ya, tahu? Badan Pengawas Pengawas Obat dan Makanan. Ini ada masalah di situ. Kenapa? Karena ada kecenderungan sekarang kepala divisi penindakan itu sudah polisi ya. Harusnya dulu apoteker. Jadi memang pekerjaan kefarmasian itu diperebutkan oleh bidang yang lain. Kenapa? Karena ya itu apoteker sendiri ya kurang tidak kompeten gitu ya. Jadi dianggap tidak kompeten sehingga dia tidak bisa mempertahankan posisi pekerjaan itu. Tapi gampang diambil kembali. Tergantung kekuasaan. Kalau lengser sudah tunggu 2024 setelah 2024 maka berbeda lagi keadaan seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir ya tentang pekerjaan kefarmasian. Nah, saya mungkin pernah bercerita juga semakin ruwetnya sistem kefarmasian di Indonesia ya. Ya, sudah saya jelaskan ya. Tapi sejauh ini belum ada apoteker yang melarat gitu ya. Jadi masih bisa lah sesulit-sulitnya. Kenapa? Karena dokter mau ambil pekerjaan kefarmasian. Kehutanan mau masuk di situ, semua mau masuk, pertanian mau masuk, bahkan semua bidang mau masuk di situ, karena bisnis yang besar di situ. Nah, di sini pekerjaan kefarmasian sangat luas dan tidak mungkin ya bagi seorang lulusan farmasi itu menguasai semua ya, tetapi lebih mendalami dan menguasai sesuai minat dan tempat kerja di mana seorang lulusan bekerja. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi tantangan ya. Sekarang kalian sudah bisa apa namanya mempertimbangkan kira-kira mau jadi kerja di mana nanti, senangnya di mana gitu. Mau kerja industri, ada nggak industri di Kalimantan Timur gitu ya? Nah, seperti itu. Oh, enggak ada, saya mau bikin sendiri, silakan, itu lebih bagus lagi. Nah, ini yang pertama tempat ya pokok-pokok pekerjaan itu di farmasi industri ya. Industri farmasi ini mulai dari lulusan SMK farmasi sampai dengan doktor farmasi ada di industri jatahnya ya. Ya, ada jatahnya. Ya. Tidak semua apoteker gitu ya. Tidak harus sarjana farmasi ada, D3 farmasi ada. Di situ industri farmasi. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu tempat apoteker melakukan ya, ya salah satunya sih apoteker ya, tapi tidak hanya apoteker. Di mana apoteker di sini kenapa selalu disinggung apoteker? Karena apoteker yang dianggap bertanggung jawab ya. Kalau S1, D3 bukan, belum. Yang pertama itu apoteker. Jadi di sini melakukan pekerjaan kefarmasian terutama menyangkut apa di situ adalah pembuatan ya, pengendalian mutu sediaan farmasi, ya, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pengembangan obat. Nah, yang saya bilang tadi, orang S2, S3 kerjanya di sini. Ya, kerjanya di sini. Apoteker apa? Di sini pengendalian. Pembuat di sini. Ya, menyimpan sampai bahkan di sini.
Nah, tapi teknisnya pelaksananya ya sarjana gitu ya, D3 yang mengantar-antar ya pendistribusian itu SMK Farmasi yang jadi medrep. Pernah dengar istilah medrep ya? Medrep, medical representative yang antar-antar obat itu ke dokter. Ya, itu sarjana itu SMK, lulusan SMK. Ya, saya SMK Farmasi. Ya, itu pekerjaannya. Nah, untuk menghasilkan produk obat ya, nah, kalau sementara yang S3, S2 itu di sini dia riset penelitian. Penelitian tentang jadi di bagian industri ada namanya R&D, bagian riset dan development. Dia di sini. Itu harus di situ apoteker tidak cukup ilmunya untuk melakukan pengembangan obat. Harus S2 minimal ya. Dan idealnya doktor. Nah, seperti itu. Nah, untuk menghasilkan produk obat ya, yang bermutu, aman, dan berkhasiat diperlukan suatu tahap kegiatan yang sesuai dengan CPOB ya, cara pembuatan obat yang baik. Itu akan dibahas juga kalian ya. Yang meliputi di situ apa? Perencanaan, ya, pengendalian, pemantauan bahan awal, proses pembuatan serta pengawasan terhadap mutu ya. Peralatan yang digunakan, bangunan, higienis ya, sanitasi serta personel yang terlibat di setiap proses produksi. Jadi semua ini harus memenuhi cara pembuatan. Ada pedomannya ya. Ada bukunya, ada acuannya namanya pedoman CPOB ya, pedoman cara pembuatan obat yang baik. Kalau obat biasa ya, konvensi apa namanya? Obat konvensional. Kalau obat-obat tradisional namanya CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kalau kosmetik ya, ya, cara pembuatan kosmetik yang baik, CPKB gitu ya. Ada pangan juga ya. Ada semua ya. Nah, ini. Nah, nah, ini sedikit mungkin sedikit bercerita tentang kondisi industri perkembangan farmasi industri di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia ini industri farmasi itu apa namanya? Ya relatif terlambat ya, atau disebut kategori ya, kalau di sini saya bahasakannya dia relatif mudah. Sebenarnya bukan mudah begitu ya. Dia terlambat. Terlambat ada gitu ya. Jadi dibandingkan negara-negara maju gitu. Jadi kenapa terjadi ekspansi orang-orang kolonial ya Belanda ke Indonesia, karena itu VOC ya. VOC itu kan usaha dagang ya. Itu perusahaan sebenarnya awalnya. Karena merasa merasa di sini kompeten, maka dia datangkan tentara untuk menguasai wilayah ini. Itu awalnya POC. Istilahnya VOC ya. Itu lupa ya kepanjangannya itu, tapi itu C-nya di belakang itu company ya. Nah, jadi company dia perusahaan Belanda yang mencari sumber daya alam terutama rempah-rempah ya. Karena potensial dan sangat ini harus dikuasai gitu. Jadi akhirnya menjajah ya. Jadi pada masa penjajahan Belanda sampai perang kemerdekaan jumlah pabrik atau industri farmasi Indonesia masih sangat kecil. Demikian pula dengan fasilitas distribusi farmasi dan apotek masih sangat terbatas. Nah, pada waktu itu perusahaan-perusahaan farmasi selain memproduksi obat juga langsung mendistribusikannya hingga awal kemerdekaan. Jadi pada masa itu kalau diproduksi langsung dienukan ya. Kalau sekarang beda ya. Kalau sekarang itu lain yang distribusikan, lain yang produksi gitu ya. Harus bagi-bagi pekerjaan gitu ya. Tadi itu. Nah, ini pada tahun 1983 ya. Telah ada kemajuannya sebenarnya karena 90% dari kebutuhan obat telah dipenuhi oleh industri farmasi dalam negeri ya. Meski sebagian besar bahan baku masih impor. Nah, ini masalahnya sampai sekarang kita ya, adalah bahan baku masih impor ya. Ini yang masalah kita. Contoh paracetamol, kita bisa buat, tapi kenapa tidak bisa buat? Orang farmasi bisa bikin ya paracetamol dari bensin, tapi tidak bisa bikin. Ya. Tidak, kenapa? Karena tidak ada izin dari pemerintah. Pemerintah tidak mendukung ya. Kenapa? Karena pemerintah masih dibekingi oleh tukang impor-impor itu. Ya. Jadi farmasi tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Kenapa? Karena dia eh, dia tidak ya selama masih dikuasai oleh pebisnis ya maka itu habislah. Bentar ya.
Jadi kalau di masa itu ya dengan itu ada sebanyak ya waktu itu perusahaan farmasi atau industri farmasi pada waktu itu pada tahun 1983 itu sekitar 286 yang terdiri dari 37 perusahaan investasi domestik ya, 40 perusahaan investasi langsung dari luar negeri dan 209 perusahaan swasta nasional. Jadi sudah banyak ya. Sedangkan pada saat ini jumlah industri farmasi sebanyak 202 yang terdiri dari 4 BUMN, 30 perusahaan asing dan 160 perusahaan swasta nasional. Jadi bayangkan ya, punya negara itu hanya 4 ya. Punya asing 30 luar negeri ya. Perusahaan swasta nasional 186. Inilah yang termasuk ya obat-obat ini ya, obat-obat. Tapi semua dari 222 ini hanyalah sebagai ada penurunan ya. Hanya sebagai manufaktur ya, pembuat, tidak ada industri yang membuat bahan baku. Ini masalahnya kita ya. Nah, masalahnya tidak ada yang membuat bahan baku sehingga tergantung tetap meskipun kita punya perusahaan nasional, swasta nasional, tapi masih tergantung dari luar negeri, impor ya. Jadi bisnis. Nah, ini penjualannya saya kira tidak jelaskan ini ya. Saya kira kondisi ya industri ya. Nah, ini sangat prospek ya tentang membuat industri, terutama kita fokus di industri obat tradisional. Ya, di sini juga ya dikatakan nanti bisa dibaca nanti ini ya di sendiri ini. Jadi industri ya, industri farmasi tidak hanya terkait dengan obat-obatan, tetapi lebih luas pada industri yang bergerak dalam bidang farmasi baik terkait dengan produk-produk farmasi ya, meliputi industri bahan baku, obat-obatan, alat kesehatan, nutraceutical, kosmetik dan obat tradisional atau herbal. Yang kesemuanya sangat memerlukan peran farmasis di situ. Ya. Bahkan sekarang ya salon ya, salon kecantikan ya, itu harus ada apotekernya yang bagus. Coba lihat kayak Natasha ya, itu ada apotekernya, ada dokternya. Nah, bukan salon yang ini ya yang aneh-aneh ya. Nah, yang kedua selanjutnya adalah distributor farmasi. Nah, ini juga sangat besar ya peranannya di sini. Sangat besar. Namun dengan adanya sistem BPJS ini banyak yang berguguran ya distributor ya kemarin. Yang hanya memproduksi yang betul-betul bisa bertahan. Nah, itu. Jadi setelah diproduksi oleh produsen, maka yang mengedarkan atau mendistribusikan ini ada namanya pedagang besar farmasi ya. Nah, disebut PBF atau disingkat dengan PBF atau disebut pedagang besar farmasi. Ini ada asosiasinya ya. Jadi mata rantai sebagai perantara industri farmasi dan masyarakat dalam hal penyaluran obat adalah pedagang besar farmasi. PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pendirian PBF wajib memiliki izin dari Direktur Jenderal yang berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. PBF diperbolehkan mendirikan PBF cabang yang perizinan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk memperoleh izin PBF, pemohon harus memenuhi persyaratan berikut ya. Ini saya kira ini tidak perlu ya nanti. Nah, di sini harus ada ya. Nah, di sini kalau PBF tidak perlu ada riset ya. Tidak ada perlu R&D gitu ya. Ya, di sini sampai tadi kalau tadi di industri itu dari SMK sampai apa lagi namanya doktor ya dibutuhkan ya. Kalau di sini ya cukup apoteker saja, asisten apoteker dan SMK. Jadi paling tinggi S2 tidak perlu, tidak terlalu urgent di sini. Ya, Anda lulus sebagai apoteker atau sarjana farmasi. Kalau Anda lulus apoteker berarti Anda penanggung jawab. Tapi kalau Anda lulus sarjana farmasi saja atau TTK atau D3 atau D3 farmasi, maka itu hanya sebagai pelaksana teknis, bukan penanggung jawab. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Nah, nantilah dibaca ini ya. Nah, ini kemudian kalau kita baca kembali PP nomor 51 ini ya. PBF itu ada dua macam ya, PBF. Ada pedagang besar farmasi untuk obat jadi dan ada untuk bahan baku obat. Itu beda. Itu beda aturannya ya. Beda izinnya. Bahan baku obat itu misalnya beli bahan inilah yang dikuasai
Ini pintarnya ya, importir ya. Importir menguasai ini. Ya. Yang PBF ini ya inilah yang ada yang di ini. Jadi ini importir ini. Tidak boleh kita sembarangan buat. Inilah apa namanya? Lahan bisnis yang diambil oleh importir ya. Di mana importir itu ya yang punya modal gitu ya. Nah, kemudian kalau mengacu di peraturan ya tentang PP 51 tahun 2029 tentang pekerjaan kefarmasian ya. Yang dimaksud dengan fasilitas distribusi adalah sarana yang digunakan untuk menyalurkan atau mendistribusikan sedia farmasi dalam rangka perdagangan ya, bukan pemindah tanganan. Nah, ini jadi untuk bahan baku obat. Nah, tadi ya, kalau bahan baku obat itu harus ada syarat tambahan ya. Jadi ini ada laboratorium, berarti untuk bahan baku obat ini butuh ahli ya, butuh minimal S2. Jadi S3 tidak perlu. Butuh S2 ya. Atau apoteker yang ahli di situ. Tambahan yang mempunyai apa di sini? Di mana tapi tidak mesti apoteker sebenarnya, S2-nya itu orang kimia kah, orang biologi kah gitu ya. Yang menguasai laboratorium ya, yang di mana laboratorium itu di dalamnya itu ada keahlian itu yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengujian bahan baku obat sesuai ketentuan yang ditetapkan Dirjen. Kemudian ada gudang khusus. Nah, sementara yang lain tidak ya. Nah, ini sepintas dengan PBF ya. Kemudian ada istilah PBF cabang ya. Cabang menyalurkan obat berdasarkan pesanan yang di apotik, pengelola apotik atau apotek bertanggung jawab. Dikecualikan untuk pesanan untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan. Surat pesanan ditandatangani oleh pimpinan lembaga. Untuk penyaluran obat atau bahan obat berupa obat keras, surat pesanan harus ditandatangani oleh apoteker, penanggung jawab atau apoteker pengelola apotik. PBF atau PBF cabang yang melakukan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran narkotik harus memiliki izin khusus sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, ini teknis ya, nanti dibaca ya. Tidak supaya habis waktu ya. Nah, ini ada syaratnya juga ya. Nah, di sini untuk cabang itu hanya dipersyaratkan dengan tenaga menengah farmasi ya. Bisa asisten apoteker atau apa lagi namanya TTK ya. Kalau dulu sekarang TTK, kalau dulu masih asisten apoteker. Nah, selanjutnya rumah sakit. Nah, ini juga tempatnya kita ini farmasi rumah sakit ya, tempatnya rumah sakit ya. Yang pokok ini ya, nah, farmasi rumah sakit, nah, ini pekerjaan farmasi yang dilakukan rumah sakit, pemerintah maupun swasta. Nah, saya kira ini yang apa yang dipelajari di situ ya, saya kira nanti ya, nah, ini ada mata kuliah sendiri. Nah, ini faktor di mana jumlah kebutuhan farmasis di rumah sakit itu dari masa ke masa itu adalah dari ini akan semakin meningkat karena tiga hal. Yang pertama adalah faktor pertambahan penduduk, ya, meningkatnya kebutuhan untuk perawatan yang lebih baik di rumah sakit. Fungsi dan peran farmasi rumah sakit akan lebih meningkat dalam berbagai aspek mengenai penggunaan dan pemanfaatan obat. Ada tiga ya. Nah, kemudian dari aspek itu tadi, dari secara manajerial ya, rumah sakit diklasifikasikan sebagai rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. Ini saya kira tidak usah dibahas ini ya. Nah, jadi ada kelas, nanti ada kelasnya tipe kelas apa namanya? Rumah sakit tipe tipe A, tipe B ya, kelas A, kelas B, kelas tipe D, tergantung jumlah apa fasilitas dan kemampuan pelayanan yang dimiliki ya ini. Tipe A itu yang luas, tipe B, tipe C, tipe D gitu ya. Nah, ini perannya apa? Nah, jadi kalau seorang apoteker itu atau farmasis itu dia di rumah sakit itu bergabung dalam instalasi namanya instalasi farmasi rumah sakit ya, di mana ini yang merupakan unit rumah sakit dan fasilitas administrasi apotik di bawah pimpinan seorang apoteker yang berkompeten. Nah, di sini rumah sakit awalnya itu membahagiakan ya, karena dibutuhkan S2 sampai S2 spesialis ya, spesialis farmasi klinik. Nah, disinilah keahlian nanti yang farmasi klinik. Nah, ini ya farmasi klinik punya ini keahliannya. Saya kira udah usah saya jelaskan detail ini ya. Dibaca sendiri. Selanjutnya adalah di farmasi komunitas. Ya, farmasi komunitas ini adalah di mana ya? Di apotik gitu ya. Tidak disebut apotik ya, di apotik ya. Nah, di apotik ini, apotek ya, apotek dibaca apotik ya. Apotik. Apotek. Tapi anunya itu nah, di mana di sini tentu saya kira tidak perlu jelaskan apa yang dikerjakan seorang apoteker di situ ya. Nah, saya kira tidak perlu ini yang ini apa sepintas ya. Farmasis ya, di mana berperan ya sebagai
Di sini ya seorang farmasis ya di sini apoteker di apotek ini ya Pak apoteker ya tidak S2 tidak dibutuhkan ya. Apoteker. Jadi kalau mau kerja di apotek ya cukup sampai apoteker saja. Mau jadi penanggung jawab sudah. Ya. Kalau di rumah sakit ya ada lagi tertinggi ya S2 ya, S2-nya klinis spesialisasi. Nah, ini. Selanjutnya ya, panjang ceritanya. Ada farmasi edukasi ya, farmasi edukasi ini di bidang pendidikan ya. Insya Allah minggu depan selanjutnya setelah ini kita bahas tentang pendidikan farmasi ya. Nah, farmasi edukasi di mana di sini adalah jadi dosen ya. Nah, jadi dosen, saya kira jadi dosen. Kemudian yang kedua jadi guru ya. Untuk ini SMF ya. Nah, sekarang ini lagi saya sedang menyusun pembukaan program studi profesi guru untuk vokasi farmasi. Jadi calon guru SMK. Nanti dia di FKIP, nanti dia prodinya. Ya. Dia di sana gabung. Nah, kalau sementara program jadi pendidikan kita bervariasi ya, farmasi ini ya. Dari sekolah menengah farmasi, program diploma, program sarjana, program profesi, program magister, program spesialis dan program doktor. Nah, ini kebutuhannya masih ini ya. Saya mau jadi dosen di sini harus doktor di sini ya. Minimal S2. Apoteker ya hanya tambahan saja. Bahkan tidak wajib apoteker ya kalau mau masuk di sini. Sekarang kalian pilih mau jadi apa ya? Mau jadi guru S1 cukup langsung ambil PPG ya, program profesi guru nanti insya Allah ada. Apoteker boleh enggak? Kalau ambil apoteker lagi bisa pegang sambil mengajar jadi guru, sambil pegang apotek ya. Nah, itu bisa. Dua. Kan rata-rata kenapa farmasi tidak ini ya gitu maruk ya orang farmasi itu. Nah, pegang satu apoteker, dua apotek dipegang. Kayak di sini. Misalnya kami mengajar dosen, pegang juga apotek, tapi kalau saya tidak ya, tidak pegang apotek. Yang lainnya ada. Jadi ya itu untuk itu tadi takut miskin ya seperti itu. Nah, ini cerita ya. Saya tidak bercerita banyak dulu ini. Selanjutnya di bidang riset. Apa di sini farmasi ya? Nah, di riset kalau kita di sini namanya BRIN ya. BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, lembaganya. BRIN ini bisa. Kalau alumni farmasi banyak, nanti ada alumni farmasi ada di tingkat saya dari Unhas itu di Batan. Badan antar riset antar apa namanya itu badan badan teknologi ya. Badan antariksa dan nuklir ya. Badan antariksa dan nuklir. Nah, ini jadi lembaga riset ini juga sangat banyak ya, sangat banyak ininya dari ada organisasi riset kesehatan ya, material ya, banyak. Ini yang masih ini ya, banyak. Jadi kita di sini apoteker ya, nah, tentu di sini minimal apoteker sampai dengan tidak boleh diploma di sini ya, minimal apoteker atau sarjana sampai doktor. Doktor, dia apoteker dia diterimanya di sini. Dia kemudian ambil S2 dan S3. Nah, selanjutnya adalah ini saya cerita panjang ya nanti coba ini instansi pemerintah. Instansi pemerintah ini misalnya di kementerian-kementerian ya, bisa masuk kita di sini farmasi. Masuk di BUMN ya, BUMD ya, dan seterusnya. Nah, ini instansi pemerintah ini adalah sebutan kolektif ya, meliputi satuan kerja atau satuan organisasi, kementerian, departemen, lembaga pemerintah, non departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah. Ya, termasuk di sini badan. Ada ingat ya, ada alumni kita ya, ada alumni kita itu kerja di Bank Mandiri. Ya, kerja di bank S1. Jadi macam-macam ya, bisa. Jadi farmasi itu kerjanya luas. Saya sih pemerintah. Nah, ini bisa jadi bahkan sekarang ada apoteker itu jadi calon camat ini ya. Jadi dia jadi sekretaris camat sekarang. Sebentar lagi mau jadi camat. Ya, ini ada. Jadi bisa masuk tapi kalau dia ke situ ya dia tanggalkan dia sebagai fungsional apoteker ya. Bahkan jadi anggota dewan gitu ya. Nah, ini itu ya. Itu intinya ya, pokok ya utama. Kemudian selain itu kita juga masih ada pekerja yang lain. Apa itu ya? Jadi tidak hanya di situ tadi. Pekerja yang lain ini tidak terbatas pada berbagai pekerjaan farmasi yang tadi disebutkan di atas, akan tetapi jauh lebih luas lagi bagi pekerjaan yang terkait langsung dengan peran dan fungsi sebagai profesi maupun di luar profesi, tapi masih terkait dengan farmasi. Pekerjaan-pekerjaan farmasi lainnya tidak cukup jika hanya menguasai ilmu farmasi, akan tetapi seorang farmasi harus memiliki soft skill ya,
yang mumpuni untuk menguatkan dan mengembangkan pekerjaan-pekerjaan tersebut, ya. Nah, ini misalnya masuk kerja di perusahaan asuransi, ya. Nah, ini perusahaan asuransi ini apoteker sangat dibutuhkan, diperlukan. Kenapa? Kalkulasi kalau sakit ya klaim betul enggak? Klaimnya itu dokter, klaimnya obat A cocok enggak dengan indikasi terapinya gitu ya. Itu harus analisanya orang farmasi di situ. Ya. Nah, di mana perlindungan finansial atau properti, kesehatan dan sebagainya mendapatkan pergantian dari kejadian-kejadian yang juga dapat terjadi seperti kematian dan seterusnya ya. Jadi inilah yang dianalisis ya, dibutuhkan oleh orang farmasis ya. Farmasi dibutuhkan di sini. Nah, kalau di pemerintah itu ada namanya JKN ya, SJSN ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang sekarang disebut yang lebih dikenal dengan BPJS ya. Itu ada apotekernya ya, harus meskipun tidak banyak, tapi bisa. Kemudian yang penting ini adalah jadi politisi. Ini yang paling langka kita di sini ya. Banyak politisi ya hari ini yang tidak memperjuangkan ya. Banyak politisi kita di senior-senior kita di Senayan atau di daerah-daerah, tapi ketika terpilih tidak memperjuangkan nasib apoteker gitu ya. Politisi farmasi atau disebut pharmaceutical politician ya. Bisa jadi tugasnya ini apa namanya? Aduh. Ya, ini bisa ya. Nah, ini kalau di sini tidak terkait dengan bidang ya. Cuma yang menurut persepsi saya sejauh ini belum ada politisi yang memperjuangkan farmasi. Ya. Pharmaceutical politician ya. Politisi farmasi. Nah, nanti dibaca juga ya ini. Nah, ini definisi-definisi tentang politik ya. Mungkin boleh saya ini kan bacakan sedikit ya tentang politik. Apa sih itu politik ya? Jadi politik itu dari kata politikos ya, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Jadi ini sesuatu ya, pembentukan atau proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Bertujuan ya dari dan untuk ya, dari rakyat untuk rakyat gitu ya. Ya tentu melibatkan di situ adalah kepentingan ya. Nah, politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Jadi kita berpolitik untuk meraih kekuasaan ya. Nah, ini politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk menunjukkan kebaikan bersama. Ini berdasarkan teori klasik Aristoteles ya. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara gitu ya. Dan seterusnya ya, nanti di ini. Nah, ini bisa kita ya. Cuma kalau terpilih sudah tidak dipikirkan lagi farmasi gitu ya. Nah, panjang ini ceritanya nih. Nanti nah ini ya. Jadi idealnya seorang apoteker yang mampu berkiprah dalam dunia politik atau sebagai politisi harus mampu memberikan sumbangsi yang nyata dalam pengembangan dan penguatan bidang farmasi. Ya. Jangan kalau sudah terpilih ya, tidak dipikir lagi farmasinya, dipikir partainya ya. Namun sampai saat ini belum terlihat terutama terkait dengan regulasi kefarmasian di Indonesia. Ya. Pada masa yang akan datang diharapkan dapat melahirkan farmasis-farmasis yang bisa berkiprah sebagai politisi yang mampu memperjuangkan dan memberikan sumbangsi yang nyata terutama dalam pengembangan dan penguatan bidang farmasi Indonesia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya wartawan farmasi atau pharmaceutical journalism. Nah, kalau sering nonton TV One enggak? Sering ya. Nah, coba cari, ada di situ senior ya, di situ apoteker ya. Seorang wartawan terkenal. Nah, reporternya TV One. Dia apoteker, tapi langka ini. Di Makassar ada beberapa di TV-TV lokal ya. Senior-senior saya itu wartawan atau jurnalis. Banyak. Ada namanya di Sulawesi Tenggara itu senior ya. Namanya Ardi, itu wartawan, jurnalis. Jadi ini pekerjaan juga ya. Nah, terutama di sini ya. Kalau di sini ya, wartawan atau jurnalis atau pewarta adalah seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik atau orang yang secara teratur menuliskan berita. Ya. Nah, di sini apa namanya? Apa peranannya ya? Jadi sama ya. Farmasi ini harus di sini punya kemampuan ini juga. Kenapa? Karena bisa mencari ya, menjadi sumber ya, sumber
inspirasi atau mengembangkan farmasi. Selanjutnya ada wirausahawan farmasi atau pharmaceutical entrepreneur ya, pengusaha. Nah, ini jadi jangan jadi PNS terus. Kalau yang kita berbicara tadi itu ya rata-rata jadi PNS ya, di atas tadi tiap pokok ya, pelayanan. Nah, jadi pengusaha lah ya. Nah, di sini sangat peluang kita ya, farmasi di sini sangat berpeluang. Cuma satu masalahnya orang farmasi biasanya. Yang pertama jaringannya kurang bagus, jaringan maksudnya linknya ya. Yang kedua modalnya sedikit. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Tapi bisa kolaborasi. Kalau nanti ada yang punya modal besar ya silakan ya, bisa jadi melakukan aktivitas wirausaha ya, yang mampu menghasilkan. Bidang ini merupakan bidang yang penuh dengan tantangan karena terkadang untung rugi ya, salah sedikit rugi, bangkrut. Tapi kalau sukses, wow. Namun seorang apoteker yang bergerak di bidang ini yang terkait dengan farmasi masih terbatas pada usaha-usaha tertentu ya. Sebenarnya usaha ini sangat luas. Nah, ini ya, contoh usaha-usaha apa yang bisa dikembangkan. Misalnya nih, kafe herbal, restoran kesehatan gitu ya. Klinik herbal, produksi aromaterapi dan parfum, dan usaha pemeran fungsional maupun kosmetik sehat, serta usaha lainnya. Itu banyak di sini berusaha di sini. Selanjutnya ada petani ya. Wah, ini yang paling gengsi orang ya. Jadi ini apakah diambil alih pekerjaan pertanian gitu. Petani farmasi atau pharmaceutical cultivator ya namanya atau disebut pharmaceutical cultivator. Di sini eh, tentu kita tidak menumbuhkan padi ya yang seperti ini pangan ya. Tapi kita berfokus pada tanaman obat ya. Tanaman obat. Nah, jadi kita harapannya ini bisa belajar ya, bisa mengembangkan ini ya. Nah, mana ya? Nah, ini. Petani farmasi fokus dalam bidang pertanian, terutama sebagai penyuplai bahan-bahan atau tumbuhan untuk produksi obat herbal atau obat tradisional. Sebagai contoh, budidaya tanaman kubis kucing, ya, budidaya tanaman penghasil minyak sirih, budidaya kunyit putih, budidaya bawang dayak, dan lain sebagainya. Jadi, satu komunitas untuk bahan baku obat. Ya. Nah, pekerjaan lainnya, oh masih ya, masih banyak. Ya. Nah, ini kita kerja di bank. Nah, jadi, tidak usah khawatir ya. Anda tidak perlu khawatir tentang pekerjaannya, permasalahan. Tinggal intinya sekarang belajar saja. Semakin banyak diambil alih orang, kita juga bisa mengambil orang lain juga. Pertambangan kita bisa masuk, ya, pengembang dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini ya di bank, apa namanya, bisa kerja di bank, di marketing ya. Nah, apalagi materi marketing ada kita dapat. Saya kira itu ya gambaran tentang pekerjaan kefarmasian itu ada dua ya, pekerjaan pokok dengan pekerjaan tambahan gitu ya, dan ada pekerjaan lain. Jadi ada tiga bidang ya, pekerjaan yang sangat luas sekali sebenarnya. Jadi Anda masuk farmasi jangan hanya berfokus ingin kerja di apotek, kalau jadi apoteker kerja di apotek gitu ya, atau menjadi PNS. Ya. Nah, mau kerja PNS jadi PNS, waduh itu tidak bagus ya, paling rendah sebenarnya. Jadilah pengusaha atau politisi gitu ya. Alhamdulillah sudah banyak alumni farmasi Unmul ini mau jadi politisi tapi meskipun tidak lolos gitu ya. Tapi ikut gabung di partai ada banyak, cuma belum berhasil. Kenapa? Karena ya mungkin kurang apakah kurang uang atau lain sebagainya gitu ya. Saya tidak tahu. Nah, saya kira itu gambaran ya tentang pekerjaan kefarmasian dan masih banyak yang lain yang sementara ini yang saya tulis ya. Tapi inilah sudah hampir menurut saya mewakili semua yang eh, kita lakukan, yang kita bisa kerjakan. Kan pertanyaannya tinggal rezekinya bagus atau tidak gitu ya. Rezeki rezeki kita connect nggak dengan pekerjaan farmasi yang kita tekuni. Kalau tidak connect berarti rugi gitu ya, seperti itu kan ya. Ya saya kira itu ya penjelasan. Mungkin ada pertanyaan, silakan, kita punya waktu panjang untuk diskusi ya. Silakan ada yang bertanya. Saya balat, mohon maaf ya saya tidak panjang lebar ya karena ini bisa bercerita panjang sebenarnya. Cuma lagi batuk apa tidak ada masalah di tenggorokan ya. Jadi tidak bisa panjang lebar. Silakan ada yang bertanya, silakan raise hand ya. Silakan. Ada yang bertanya, silakan. Apa ini?
Izin bertanya. Ayo silakan, Anda bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya, saya mau menonaktifkan kamera, Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Irene Aletrombe dari kelas Farmasi Klinis A. Tadi ada Bapak jelaskan mengenai kosmetik ya, Pak, salah satu dari Iya. produk farmasi. Saya ingin bertanya, itu banyak sekali beredar kosmetik legal di masyarakat. Nah, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan kita sebagai seorang farmasi dalam menangani kasus tersebut? Terima kasih, Pak. Iya, kalau ilegal itu terkait pemerintah ya. Saya sebagai farmasis tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Karena kalau saya melarang mereka ya apa dasar hukum saya untuk melarang mereka gitu ya. Tapi yang ini adalah pemerintah sebenarnya. Ya, tentu kita ada teman-teman kita apoteker di situ ya, di Badan POM ya, Balai POM itu mengawasi. Dan saya kira banyak ditangkap gitu ya, polisi itu tugasnya polisi itu kalau ada yang ilegal. Ya. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa image yang memprodusen kosmetik itu tidak rusak dengan seperti itu. Tugasnya kita apoteker karena ahlinya di kita. Yang jadi masalah ini kosmetik ini kan banyak yang dibuat oleh orang yang tidak ngerti, yang tidak terkait ilmunya ya, bukan bidang ilmunya. Itu yang jadi masalah. Karena bisnis ya, sampai hari ini kebutuhan kosmetik sangat tinggi ya. Selama masih ada laki-laki, pasti kosmetik masih dibutuhkan. Ya. Kenapa laki-laki? Karena kosmetik itu kebutuhan laki-laki. Ya. Kenapa? Ya meskipun bukan laki-laki kan suka yang cantik ya. Nah, suka yang cantik, jadi perempuan harus pakai kosmetik supaya kelihatan cantik. Gitu. Jadi laku lah kosmetiknya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kosmetik itu bukan kebutuhan perempuan ya. Kebutuhannya laki-laki karena laki-laki suka yang cantik. Coba kalau Anda pakai makeup, kira-kira untuk siapa? Coba perempuan saya tanya yang cewek-ceweknya nih ya. Kalau kalian pakai makeup, kalian bisa lihat sendiri enggak diri kalian? Kan tidak kan, kecuali pakai cermin. Tapi untuk dilihat orang lain kan, ya terutama yang laki-laki yang lihat. Iya, lawan jenis. Kalau ada yang suka yang perempuan berarti itu tidak normal. Ya. Nah, itu ya. Jadi selama masih ada laki-laki itu selama kosmetik masih ada. Kita lihat kondisi sekarang juga ya. Jadi ini salah satu sebenarnya kalau mau Anda fokus itu bisnis kosmetik lebih bagus. Ayo kita 5 orang bikin usaha gitu ya. Pemutih saja dari bahan alam gitu ya. Nah, itu bisa. Saya kira itu ya, saya tidak bisa ini ya terkait dengan apa yang harus dilakukan kalau ada yang begitu ya, tidak bisa. Itu tugasnya polisi gitu ya, menindak ya. Dan negara atau pemerintah yang punya hak untuk ini. Kalau saya melarang mereka, saya duluan dibunuh ya. Apa hak engkau? Gitu ya. Mau menasehati, bagaimana mau dinasehati ya? Tuh, gitu ya. Jadi tapi secara etika ya itu tidak bagus. Ya, tidak mungkin kalau saya paham etika, ilmunya tidak mungkin mau membuat seperti itu gitu ya. Nah, atau membuat ilegal. Ilegal itu kan begini sebenarnya. Ilegal itu belum tentu jelek produknya ya. Ilegal itu hasilnya belum tentu jelek produknya. Bisa saja bagus. Cuma karena disebut ilegal karena tidak memiliki izin edar. Itu saja. Karena tidak memiliki izin edar, tidak bisa dijamin bahwa itu bagus atau tidak ya. Tidak ada jaminan bagus atau tidak. Bisa palsu atau tidak. Tapi kalau ada izin edarnya sudah pasti terjamin kualitasnya. Gitu ya. Berarti ya. Tapi belum tentu jelek ya. Hati-hati ya. Jangan sampai wah ini ilegal. Dianggap jelek kok. Tidak begitu. Salah persepsi itu tidak boleh. Bisa jadi karena belum sempat dibuatkan izin edar gitu ya. Atau baru. Contoh saya mau lagi buat krim ya untuk pemutih. Itu bagus digunakan orang, tapi kalau saya jual tidak boleh dijual. Kalau saya jual ya melanggar gitu ya. Karena masih diteliti. Ya gitu ya. Jadi itu tugasnya ini ya mungkin mudah-mudahan itu ya. Tadi yang saya tangkap pertanyaannya begitu ya. Bagaimana apa yang langkah kita ya sebagai farmasis ya.
hanya memberikan edukasi ya kepada teman-teman, tolong itu tidak bagus, tidak benar, tidak bisa kita intervensi. Ya. Justru harus kita yang mengambil alih nih ya, orang farmasi yang paham harus kita mengambil alih untuk kita memproduksi. Ya, jangan orang lain, bukan orang farmasi. Sama seperti obat herbal juga begitu. Ya, seluruh Indonesia ini hanya sebagian kecil apoteker ya, yang punya industri obat herbal. Yang lainnya bukan apoteker. Hanya sekitar 20% lebih, tidak sampai 30% di Indonesia itu adalah apoteker yang sebagai pemilik. Rata-rata bukan apoteker. Nah itu ya, jadi terkait dengan ya saya kira itu ya, ini mungkin itu ya, betul nggak yang ditanyakan? Iya Pak. Coba ada. Ya kita tidak bisa berbuat, saya tidak bisa berbuat apa-apa ya terkait dengan kalau ada yang seperti itu karena kita bukan penegak hukum. Ya silakan, ada lagi yang lain? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Christine Agatha, saya dari kelas B Farmasi Klinis. Jadi Pak, saya mau bertanya soal BPOM ya Pak, ya tadi sempat kita bahas sebentar. Jadi pertanyaan saya, mengapa Pak Badan Pemeriksa Obat dan Makanan ini mengurusi izin edar dan pengendalian rokok? Seharusnya kan Pak, ini lebih menyambung ke tugasnya BNN sebagai pengawas Badan Narkotika Nasional ya Pak. Dan apakah rokok itu termasuk makanan atau obat Pak sehingga diurus sama BUMN Pak? BPOM Pak. Sekian pertanyaan saya. Rokok tidak diurus oleh Balai POM, Badan POM. Tapi saya sempat baca artikel Pak. Maksudnya tidak ada ininya. Yang ada itu adalah terkait dengan kalau ada sebenarnya tidak ada itu. Kalau ada artikel itu aneh. Karena BPOM itu kan hanya dia menyangkut ya yang pertama ya obat, makanan, minuman dan kosmetik. Rokok beda. Ya. Rokok beda. Nah, kalau BNN ya apa bedanya? Apa bedanya dengan BNN dengan Badan POM ya? Nah, jadi rokok itu enggak di ini. Tapi kalau ada yang terkait dengan pemalsuan produk, nah itu baru masuk karena itu ya Badan POM. Ya. Tapi kalau rokoknya itu bercampur dengan pemalsuan produk atau dengan penggunaan bahan-bahan di dalamnya itu masuk Badan POM. Tapi kalau terkait dengan produksi syarat-syarat pembuatannya tidak masuk, tidak ada aturannya itu. Ya. Tapi kalau terkait dengan misalnya menggunakan ganja isinya pengganti tembakau itu ranahnya BNN, ya seperti itu ya. Jadi penggunaannya, tidak ada arah penggunaannya, bukan terkait dengan produknya. Beda dengan obat makanan itu diurusi oleh Badan POM mulai dari dibuat sampai digunakan. Tapi kalau rokok dibuat nggak diurus. Ya, nah itu ya. Jadi kalau ada yang itu ya bukan wewenangnya itu bisa diprotes sama penjual rokok itu. Ya. Tembakau. Tapi kalau penggunaannya, nah ini penggunaan rokok yang berlebihan itu Badan POM bisa masuk memberikan edukasi. Tapi bukan pelarangan tidak boleh dijual atau tidak boleh dijual belikan ya, itu tidak bisa Badan POM itu. Beda dengan produk yang itu tadi bisa ditarik oleh Badan POM. Nah, seperti itu. Kemudian harusnya itu kalau Badan POM kuat, harusnya tidak perlu ada BNN ya. Harusnya ya. Munculnya lahirnya BNN itu sebenarnya menandakan bahwa BPOM itu lemah sebenarnya ya. Apalagi sekarang mau masuk lagi ketahanan pangan ya, Badan Ketahanan Pangan Nasional. Itu tambah lemah lagi BPOM. Ya, seperti itu ya. Jadi intinya banyak kepentingan. Kenapa dilemahkan seperti itu? Karena banyak kepentingan. Ya. Karena sebenarnya kalau BPOM itu ketat, banyak pengusaha bangkrut. Ya. Banyak pengusaha penipu bangkrut. Ya, contoh tadi rokok, kan harusnya rokok itu tidak boleh sebenarnya. BPOM sudah melarang jelas ya penggunaan pembatasan penggunaan tembakau. Ya. Tapi tidak bisa ya, karena tidak bisa diintervensi terkait dengan izin produksi dan penjualan. Yang ada hanyalah boleh disentuh adalah penggunaan. Hanya boleh kita sampaikan ke masyarakat jangan digunakan, tapi tidak boleh dilarang, jangan diproduksi, jangan diperjualbelikan kan? Beda dengan obat, obat bisa ditarik, itu tidak bisa. Nah, gitu ya. Nah, jadi gitu ininya ya. Tentu ini ada ininya. Nah, mudah-mudahan kita bisa. Sebenarnya itu bisa diubah semua. Nah, itu ya. Christine ya. Ada lagi?
Silakan yang lain lagi terkait pekerjaan, mungkin masih ini pernah dengar aneh-aneh pekerjaan di luar gitu ya. Ada lagi? Saya Pak, Ya silakan. Muhammad Hairul. perkenalkan saya Muhammad Hairul Mirot dari kelas B Farmasi Klinis. Jadi Pak, saya masih bingung tadi kok bisa farmasi itu jadi wartawan. Saya kira yang jadi wartawan tuh orang yang ahli bahasa aja. Kalau gini kan kesannya farmasi itu maruk Pak. Terima kasih. Apa namanya? Tidak harusnya itu. Siapa bilang? Boleh. Mau jadi ustaz juga boleh. Farmasi, lulusan farmasi jadi ustaz misalnya. Nah, itu makanya tadi dibilang ada soft skill ya. Ini. Makanya kalau kuliah itu harus ada organisasi. Organisasi lah dapat soft skill itu ya. Nah, saya tunjukkan dulu. Nah, ini harus untuk bisa apa namanya ya. Ini harus memiliki nih ya soft skill ya. Ini ya. Jadi kalau Anda soft skill punya perusahaan punya kemampuan soft skill sebagai penjual atau pengusaha, Kak, akan jadi pengusaha atau sebagai soft skill bisa berpidato misalnya, berkuar-kuar gitu ya. Nah, bisa jadi politisi ya. Nah, bisa sebagai petani, bisa menulis, bisa ini jadi wartawan gitu kan. Nah, cuma harapannya adalah menjadi wartawan yang mampu mewartakan tentang kefarmasian. Harusnya harapannya begitu ya. Kalau senior kita yang di TV One itu tidak semua biar perampokan juga dibahas di situ. Ya, harusnya dia setiap ini dia beritakanlah bagaimana kondisi farmasi saat ini gitu ya. Harusnya politisi juga begitu ya. Petani juga begitu, tapi tidak begitu kenyataannya. Wartawan saja gitu ya. Ya, jadi yang diharapkan idealnya yang saya mimpikan itu ketika seorang farmasis menekuni bidang-bidang ini adalah memperkuat kefarmasian di sisi itu, politisi misalnya ya, tentang undang-undangnya, wartawan dia mewartakan tentang kondisi kefarmasian gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau disebut ya, kalau maruk ya, saya senang kalau disebut maruk ya, memang luas. Pertanyaannya tadi, pekerjaan kefarmasian sangat luas, tergantung rezekinya kita. Ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau memang maruk karena juga mata pelajarannya banyak kok. Ya, luas. Ya, kita bicara kemarin ke objek kajian ya. Sangat luas itu kayak orang gila kita belajar ya. Semua dipelajari. Nah, ya itu ya. Jadi jangan heran ya. Dan kamu harus bersiap. Selain menguasai tadi banyak ilmu yang kita bahas beberapa minggu lalu itu, kamu harus siap punya soft skill. Ada yang punya kemampuan bahasa Inggris bagus, bisa jadi diplomat. Tanya kan ya. Nah, bisa ini ya jadi perantara gitu. Punya kemampuan speaking atau marketing bagus, bisa jadi pengusaha, penjual gitu ya. Jadi harus memiliki kemampuan. Nah, kemampuan soft skill ini tidak sepenuhnya didapatkan di perkuliahan, karena di perkuliahan itu hanya dua hal yang didapat. Ya, yang pertama adalah keterampilan, yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Soft skill itu cari sendiri. Kalian harus aktif di organisasi atau bagaimana ya, harus bagaimana bisa berkomunikasi. Itu soft skill, tidak ada kurikulumnya. Itu disebutnya bisa dapatnya soft skill itu dari ekstrakurikuler. Makanya aktiflah nanti di organisasi atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan gitu ya. Untuk bisa menggali soft skill kalian. Apa sih keunggulan kalian di soft skill ya? Kemampuan ya di luar dari skill kita, keilmuan kita. Itu ya Muhammad Hairul ya. Jadi jangan ini kalau disebut maruf memang luas. Jadi makanya saya bilang potensi kita itu sangat besar dan sejauh ini alhamdulillah dengan kondisi farmasi saat ini dengan aturan yang tidak jelas gitu ya. Belum ada apoteker atau lulusan farmasi yang melarat gitu ya. Ya, itu berdoa berbahagialah kalian masuk farmasi gitu ya. Meskipun nanti menjalani jadi apoteker ribet, belajar setengah mati gitu ya. Berdarah-darah gitu ya. Kita lihat ini 1 semester, 2 semester ini masih bertahan tinggal berapa orang ya. Lanjut. Biasanya di semester 3 itu sudah mulai berguguran. Mulai hilang. Mana orangnya nih? Tidak pernah muncul. Mulai sudah ini. Kalau semester 1 2 itu masih aman biasanya. Masih kuliahnya motivasi ya.
Jadi sistem perkuliahan farmasi itu seperti itu. Kita motivasi dulu akrab gitu ya. Kemudian kita apa lagi namanya? Kita setelah termotivasi, kita berikan dasarnya, setelah itu baru dibantai. Dibantai baru maksudnya dibantai itu bukan dibantai ini ya, maksudnya diberikan ilmu farmasi yang harus dikuasai, dipaksa diberikan, harus kuasai gitu. Nah, kalau ilmu maruk ya wajar. Pekerjaannya juga maruk ya maruk. Kalau tidak mungkin kau bisa menguasai semuanya nih ya, pekerjaan ini. Kau harus pilih salah satunya. Tidak mungkin mau jadi kerja di rumah sakit, kerja juga. Kalau bisa kerja sambil wartawan itu lebih bagus. Ada ya, ada senior kita. Dia kerja di rumah sakit, dia juga buka industri. Ada yang jadi guru, dia juga kerja di PBF. Bisa ya. Itu punya soft skill gitu, kemampuan ya. Kemampuan waktu. Misalnya saya dosen ya, saya ngajar. Saya pegang apotik. Bisa. Saya di apotik dulu tahun waktu itu ya, ini saya pegang apotik, saya 2 kalinya gaji saya di apotik dibandingkan PNS di sini. Gaji PNS saya CPNS dulu masih 1.800.000 ya. Di apotik saya sudah digaji 3.500.000 per bulan. Di luar tunjangan hari raya dan ini transportasi ya. Di apotik ya. Tapi saya tinggalkan itu karena saya fokusnya di sini. Ya, itu. Itu saya pegang apotik dari tahun 2013 ya, 2013 sampai 2015. 2012 ya, 2012 sampai 2015. Saya ambil S3, saya berhenti. Sampai sekarang belum pegang-pegang ya. Belum ini lagi. Malah belum sempat ya. Jadi bisa, jadi harus bisa. Kalau Anda jadi politisi bisa jadi wartawan juga, itu saya kira hebat ya. Jadi tidak mungkin semuanya dipegang ini. Oh ini maruk sekali ya. Kalau maruk itu kalau kamu lakukan pekerjaan semua sekaligus. Kau kerja di rumah sakit, kau juga jadi pengajar, kau juga jadi apa lagi namanya petani, kau juga jadi wartawan. Wah itu juga kan pilih-pilih. Ada yang jadi wartawan, ada yang politisi, ada yang kerja di rumah sakit, ada yang kerja di puskesmas gitu ya. Tidak mungkin semuanya mau dikerjakan gitu ya. Nah itu jadi tidak ada istilah maruk itu semuanya. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Wah ini yang ada itu yang benar, kata kalimatnya itu adalah sebenarnya kalau ilmunya boleh disebut ilmu maruk karena semua ilmu dipelajari ya. Tapi kalau pekerjaan tidak mungkin. Kita ini manusia bukan malaikat ya. Nah, malaikat itu mampu melakukan pekerjaan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang bersamaan ya. Itu hanya malaikat. Contoh misalnya pencabut nyawa ya, mampu mencabut nyawa dalam waktu yang bersamaan ya. Coba tembak sekaligus bersama langsung mati tuh ya. Itu kan malaikat yang cabut nyawanya. Atau misalnya pencatat kebaikan gitu, kalau kita di Islam itu kan malaikat pencatat kebaikan. Setiap orang bisa dicatat gitu ya. Pada waktu yang bersamaan itu hanya malaikat. Kalau manusia tidak bisa begitu. Manusia itu mampu melakukan pekerjaan, satu jenis pekerjaan pada waktu yang sama. Satu waktu ya, tidak bisa melakukan pekerjaan. Kalau ada berarti lebih, itu hanya tidak lebih dari 3, tidak lebih dari 2. Jadi ini hanya pilihan ya. Sekarang mau yang mana gitu ya. Di luar dari sini juga masih ada. Nah itu ya. Jadi tidak ada pekerjaan itu, tidak ada yang maruk. Kalau maruk berarti pasti orangnya mau kaya. Nah itu ya. Nah, itu apa namanya? Karena tidak mungkin melakukan pekerjaan. Misalnya nih kerja di rumah sakit, kerja juga sebagai politisi kan. Nah, bisa enggak? Itu kan pertanyaannya bisa enggak? Nah itu ya. Saya kira itu ya. Nah, ini. Oke ada lagi? Muhammad Hairul, ada tambahan? Cukup Pak. Oke silakan. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Nah, ngajar dulu sih, nggak sedikit. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Rahma. Izin perkenalkan, nama saya Rahma Nur Afifah dari Farmasi Umum A. Izin bertanya, tadi ada pekerjaan farmasi di bidang pemerintahan, Pak ya. Saya ingin tanyakan yang di bidang Hankam seperti TNI Polri, Pak. Yang saya ingin tanyakan, kira-kira job desk apoteker di bidang tersebut itu apa ya Pak? Ataukah dia sama memberi pelayanan obat untuk? Ya, ini banyak ya. Nanti kalau kalian sudah semester 8 itu banyak nanti tawaran untuk mau masuk gabung TNI atau polisi. Ya. Jadi di apa lagi namanya TNI dan Polri itu ada bidang pertahanan ya. Itu ada bidang namanya tentara dia logonya dia kotak ya, kesehatan. Kalau farmasi itu ada.
kerjanya di rumah sakit tentara, rumah sakit polisi gitu ya, atau di lab. Banyak ya, banyak di bidang farmasi dibutuhkan. Nah, terutama untuk ini. Jadi di Polri ini ya biasanya lulusan farmasi ya, atau mau lulus apoteker atau lulus sarjana biasanya sudah ada tawaran mau masuk enggak. Langsung jadi perwira ya. Jadi perwira. Ada, kita ada alumni ya. Dulu waktu kuliah di sini selalu bawa payung gitu ya, takut hitam ya, kalau kuliah. Pas jadi tentara, wah jadi gelap karena dia ambil angkatan laut, lulus di angkatan laut, wah langsung jadi laki-laki dia. Ya. Ada kakak tingkat kalian angkatan 9 itu sudah tentara ya, angkatan laut, apoteker, sudah apoteker. Dia di rumah sakit, ditempatkan rumah sakit apa gitu di daerah Sumatera kalau nggak salah. Lupa. Jadi bisa ya, sama seperti kalau kita di lembaga yang lain ya, sama ya, di bidang kita. Jadi jelas di situ ada logistik tentang penyaluran obat dan kesehatan gitu ya. Jadi bagaimana kalau jadi tentara misalnya, ya latihan perang juga. Nah, latihan perang, tapi punya skill yang lain, bahwa kalau ada tentang obat-obatan dia punya kemampuan untuk menyiapkan obat gitu kan, apoteker. Dokter juga ada. Gitu. Dan bisa juga jadi jenderal gitu, bisa. Cuma cepat dia karirnya. Kalau kan beda ya, kalau tentara itu kan tingkatan tamatan SMP sudah bisa didaftar jadi tentara. Jadi kalau ada yang balok merah itu ya, satu ya, itu lulus pertama itu sersan apa namanya, serdadu ya, serdadu apa namanya, prajurit itu, prada ya, prajurit 2, prajurit 1 ya, begitu istilahnya pangkatnya, baru naik ke sersan ya. Lupa saya istilahnya ya. Jadi kalau tamat SMA gitu ya, ada tamat SMA naik lagi ya. Nah, kalau sarjana kapten, langsung jadi kapten dia. Di sini pangkatnya, bukan di samping sini. Di sini ya, di sini pangkatnya. Kapten kalau lulusan sarjana apoteker. Itu ya. Nah, ini jadi jelas dia tugasnya ya. Rahma ya itu ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ada lagi silakan yang lain. Ayo. Ya, silakan Anissa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Fatimia dari kelas A S1 Farmasi Umum. Saya izin bertanya, Pak, mengapa yang Bapak bilang tadi itu bahan baku itu masih diimpor dan dari PBF, pedagang besar farmasi bahan baku itu tidak ada di Indonesia? Bukan tidak ada, ada. Ada tapi dikuasai oleh pengusaha besar ya. Iya, Pak. Sedangkan yang Bapak bilang sebenarnya itu di Indonesia itu bisa tanpa harus impor, misalnya pembuatan paracetamol. Nah, apakah ke depannya itu bisa mengurangi impor bahan baku itu dan yang di Indonesia itu tanpa harus dikuasai sama yang itu, Pak? Ya. Terima kasih, Pak. Jadi selama pemerintah dikuasai oleh, kan sekarang pemerintah kita dikuasai, pernah sebut 9 naga ya, konglomerat dari Cina gitu ya, sekarang kuasai Indonesia. Nah, itu yang mengatur sekarang. Jadi ada yang mengatur, ada yang bermain di kelapa sawit, pertambangan, pertambangan, dan salah satunya adalah importir. Ya. Nah, jadi ada 9 itu, ada 9 poin ya. Saya enggak hafal ya. Pertambangan gitu ya. Kemudian perkebunan, perdagangan ya, importir ya. Kemudian di bidang kesehatan itu, perbankan, ada 9 itu ya, itu dikuasai mereka, orang-orang kaya. Kalau lihat itu di peringkat terkaya di Indonesia ya, itu semua itu. Nah, sekarang bagaimana, itu semuanya bukan masalah tidak bisa atau tidak bisa ya, tapi itu masalah kebijakan. Nah, jadi kita mau membuat ini, misalnya mau enggak memfasilitasi, karena kalau kita mau memproduksi sendiri kan harus punya ruang produksi gitu ya. Di mana modalnya gitu ya, tidak ada memodali. Kenapa? Karena kalau kita modali itu akan bangkrut bagian importir tadi itu. Ya, kalau kita menghasilkan bahan baku dalam negeri, akan bangkrutlah orang-orang yang bagian importir itu. Nah, gitu ya. Jadi memang politis ya, politis masalah itu, dan
Soalnya bukan karena Indonesia tidak bisa, tapi karena memang kebijakan lah yang menyebabkan seperti itu. Kalau ada komitmen pemerintah bahwa harus ada ya, sekarang ada instruksi Presiden ya nomor 6 tahun 2016 tentang untuk percepatan kemandirian bahan baku nasional, bahan baku farmasian. Ada, nah, cuma lagi-lagi dikendalikan oleh grupnya Pak Luhut, atau Pak Luhut ya, Marves, Menteri Segala Urusan. Nah, itu dikendalikan itu, semua usaha, semua yang pegang mereka. Sehingga apa? Itu tidak bisa berkembang ya. Kemandirian kita hanya cerita belaka gitu ya. Jadi tidak bisa. Kalau terkait dengan bisa atau tidak, insya Allah bisa. Tapi tidak memungkinkan, tidak didukung oleh kebijakan. Ya seperti itu ya, Anissa ya. Jadi mudah-mudahan ini pergantian rezim nanti kebijakan itu bisa berubah. Harapannya ya. Kalau tidak ya seperti ini juga masih begini-begini saja. Ya, kita hanya bercerita ideal tapi kenyataannya tidak begitu ya. Nah, inilah tugas kalian nanti kalau sudah selesai, sudah jadi ini ada yang aktif di politisi, inilah tugas kita untuk memperbaiki itu semua ya. Saya hanya berikan idealnya. Kenyataannya belum. Itu ya, Anissa ya. Jadi intinya itu saya tidak bisa panjang lebar, intinya adalah belum ada dukungan yang kuat dari pemerintah. Karena pemerintah juga diintervensi dari itu tadi, 9 naga itu kan. Saya kira itu ya, Anissa ya. Kalau ini saya tidak panjang lebar bahas itu karena hanya nanti jadinya kita jadi pembenci ya, pembenci pemerintah jadinya. Ya, jadi itulah gambarannya. Oke? Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi silakan, mungkin 1-2 lagi penanya ya. Ya silakan, Theodora. Ini kalau sering ini lama-lama saya hafal namanya nih. Belum pernah ketemu ya. Oke, silakan Theodora. Perkenalkan, saya Theodora Janhaludi dari Farmasi Klinis B. Saya mau bertanya, untuk BPOM kan sepengetahuan saya perlu daftar bahan-bahan dan efeknya yang jelas dari produk tersebut. Ya. Kalau misalnya produk itu sudah terdaftar BPOM tapi di kemudian hari bahannya berubah, itu nanti bagaimana Pak? Ya, jadi kalau yang pertama dulu ya, itu kita di Indonesia itu kita punya daftar bahan-bahan yang bisa digunakan untuk bahan baku obat ya. Ada namanya Farmakope Indonesia. Tahu Farmakope? Pernah lihat? Sudah ya, Farmakope ada 2. Kalau dia dari herbal namanya Farmakope Herbal Indonesia. Kalau dulu namanya Materi Medika, sekarang namanya Farmakope Herbal Indonesia. Sudah punya? Sudah punya itu? Bahan itu? Belum, Pak. Buku itu? Wah, harus cari ya. Ada filenya itu, saya punya filenya kayaknya, dan saya cekkan. Bukunya Farmakope dengan ada 2 kitab suci kitab besar ya, tebalnya sekitar 20.000 halaman ya. Ya mungkin sekitar 3 rim buku, kertas 2 rim ya, tebalnya. Mungkin kayak beginilah. Nah, jadi itu semua bahan-bahan kalau kita mau produksi dari memproduksi bahan baku obat herbal, obat kimia gitu konvensional, itu harus ada tercantum bahan-bahan yang ada dalam buku itu. Kalau tidak ada, itu sangat ketat ya. Harus mulai penelitian dulu. Harus dimasukkan dulu kalau ada. Nah, yang kedua, jika sudah ada di buku itu ya, maka dilaporkanlah patennya gitu ya, bahan itu. Jika diganti dengan bahan yang lain yang seragam, maka dianggap mengajukan baru. Ya, Badan POM akan mengajukan baru dan itu harus registrasi ulang dari obat yang sama gitu ya, diganti bahan bakunya ya. Tapi misalnya kalau bahan bakunya pertamanya paracetamolnya kita misalnya obat sakit kepala kan, paracetamol ya. Nah, kita beli di bahan bakunya biasanya diimpor dari Jerman gitu ya. Tiba-tiba kita pindahkan impornya dari Cina. Itu tidak perlu selama bahan baku itu sama. Tapi kalau misalnya paracetamol diganti dengan aspirin, nah itu baru bisa dianggap baru ya. Jadi harus dianggap mengajukan baru untuk izin edar. Seperti itu ya, Theodora ya. Jadi tidak ini. Yang penting selama ada di daftarnya, ada di buku itu, Farmakope Herbal dan Farmakope Indonesia. Ada 2 buku kita daftar. Kalau untuk jenis tanaman, itu namanya Farmakope Herbal Indonesia. Yang jika dia senyawa-senyawa kimia, sintetik, kimia, dan lain sebagainya, itu atau senyawa-senyawa produk antibiotik, itu masuk dalam daftar Farmakope Indonesia. Ada yang terbaru ya 2020 kan 21 kalau tidak salah yang terbaru Farmakope Indonesia ya.
Ada. Nanti saya cek ada laptop saya lupa di mana saya simpan. Ada. Saya kira itu ya, Theodora. Baik Pak, terima kasih. Oke, mungkin satu lagi silakan. Ada lagi kalau masih ada. Kalau Bapak, enggak, Pak, saya ingin bertanya, Pak. halo? Ya. Pak, ingin bertanya. Silakan raise hand ya. Iya. Ya, silakan Reka silakan Reka Ayu. Silakan yang lain ya raise hand ya, silakan. Ya. Silakan Reka. Ya. Perkenalkan, nama saya Reka Ayu Pamungkas dari kelas klinis B. Tadi kan pokok-pokok pekerjaan kefarmasian, salah satunya itu tadi distributor farmasi, yaitu PBF, yaitu pedagang besar farmasi, yang memiliki tugas untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat, dan atau bahan obat. Nah, untuk penyaluran alat kesehatan itu apakah termasuk tugas dari seorang farmasis juga, Pak? Terima kasih, Iya. Pak. Jadi kalau disebut sebenarnya ini apa namanya, obat di sini memang fokusnya di ini ya, tapi sebenarnya bahan apa namanya, sediaan farmasi ya, disebutnya sediaan farmasi. Sediaan farmasi itu adalah obat, ya, kosmetik, alat kesehatan, obat, alkes, kosmetik, dan suplemen atau nutraceutical, ya, itu masuk dan semua harus ada apotekernya, termasuk vaksin ya, vaksin. Ya, jadi semua itu harus ada di ini, harus kita gitu ya. Memang penanggung jawabnya apoteker. Nah, ini jadi tidak kalau di buku ini mungkin fokusnya di obat ya, tapi hanya bahasnya obat, tapi sebenarnya semua ya. Mungkin cuma obat ini tidak seketat alat kesehatan ini tidak seketat dengan obat. Kenapa? Obat itu ada obat yang ketat ya, ada dua. Ada obat keras dan narkotik. Jika narkotik itu legal, maka masuk di ranah BPOM, BPOM ya, BPOM ya. Tapi jika narkotiknya itu ilegal, maka masuk ranahnya BNN. Nah, jadi tahu bedanya Badan POM dengan BNN ya. Jadi sama-sama mengurusi tentang narkotik, tapi obat keras BNN tidak urus. Ya. Tapi semua kategori obat itu termasuk narkotik, obat keras, obat bebas itu semua diurus Badan POM dalam kondisi legal. Tapi jika ilegal itu ranahnya BNN ya. Jadi makanya wajar kan. Jadi kalau ada BNN masuk memeriksa apotik itu melanggar aturan, harus diprotes itu BNN. Ya. Kenapa mereka memburu yang ilegal? Kecuali ada apotik ilegal. Kalau apotik tidak ada izinnya, nah, itu BNN bisa masuk. Kalau Badan POM dia mengurusi ya kefarmasian yang legal. Misalnya rumah sakit ada izinnya, harus ada izin. Makanya kalau puskesmas BPOM mau melakukan sidak ya, inspeksi, yang paling pertama ditanyakan adalah mana izin operasional. Jika tidak ada, BPOM tidak berhak untuk menyidak. Nah, ya, jika tidak ada BPOM itu, tapi kalau untuk narkotik ya, tapi kalau untuk sediaan obat biasa ya BPOM bisa menyidak ya, seperti itu. Jadi ada bedanya ya. Mudah-mudahan nyambung ya pertanyaannya. Nah, siapa tadi? Reka ya, begitu ya Reka ya? Ada lagi Reka? Sudah cukup Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, silakan lanjut Nur Adinda. Ya Pak, perkenalkan nama saya Nur Adinda Mutiara, saya dari Klinis Farmasi A. Ingin bertanya Pak, kan di sekitar saya ini ada seorang penjual racikan gitu ya Pak, dan dia itu bukan apoteker dan lulusannya itu hanya lulusan SMA biasa Pak. Tapi kenapa racikannya itu bisa lulus BPOM gitu Pak, dan racikannya itu secara cepat banget untuk putih gitu Pak. Apakah BPOM itu bisa dibayar atau bisa disogok gitu Pak? Enggak, jadi begini. Jadi BPOM itu tidak pernah melihat. Karena racikan kosmetik, untuk kosmetik itu memang tidak dipersyaratkan harus ada apotekernya. Ya, itu siapa saja boleh kosmetik. Kenapa? Karena dianggap tidak memiliki khasiat. Nah, itu untuk produknya ya. Tapi kalau penggunaannya tetap. Nah, oke. Sehingga kenapa bisa orang non farmasi ya? Bisa, siapa yang mau gitu ya? Siapa yang mau boleh. Kalau kalian mau sekarang mau coba
Makanya nanti ingat ya, kalau praktikum nanti praktikum namanya formulasi sediaan teknologi formulasi sediaan farmasi 2 atau ini semi cair gitu ya. Kalian belajar buat sabun, cobalah produksi sabun jual. Ya, kalau perlu daftarkan, itu bisa. Jadi kalau sabun, kelompok sabun atau minyak ini itu cukup PIRT ya. Tidak perlu di Balai POM. Tapi kalau kosmetik yang ada khasiatnya memutihkan, itu harus Balai POM. Ya. Tapi yang mengajukan itu beda dengan obat. Obat itu harus apoteker. Ya. Pangan juga tidak mesti apoteker. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah BPOM bisa dibayar gitu ya? Nah, jadi kalau masalah dibayar, itu tidak ada karena dilakukan secara online semua. Terbuka. Pendaftarannya, jalurnya ada gitu ya. Nah, kemudian yang kedua produknya, kok produknya apa yang digunakan, racikannya cepat, tapi ini saya kira selama bahan yang digunakan itu terdaftar ada di Farmakope itu boleh. Ya. Mau cepat memutihkan ya saya kira relatif juga ya. Coba orang yang berkulit hitam suruh putih tidak mungkin kan? Mungkin ya tidak, itu relatif ya, itu relatif kalau itu khasiat ya. Nah, cuma kemampuannya saja orang untuk promosi ya, ini khasiatnya bagus, mensugesti orang lain, itu saja sebenarnya berbeda. Nah, jadi kalau kalian punya jiwa-jiwa penjual, silakan bikin produk, coba jual. Kebanyakan farmasi bisa buat tapi tidak bisa menjual, tapi tidak punya modal. Tapi kalau Anda sudah memiliki semuanya itu, insya Allah bisa. Ya, bukan farmasi saja ya, bukan orang farmasi saja bisa, apalagi kalau orang farmasi gitu kan ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini kenapa? Karena yang memang di peraturan itu yang mempersyaratkan harus apoteker atau orang farmasi adalah obat ya. Alkes pun itu tidak mesti apoteker. Tapi tetap diawasi semua oleh mereka. Yang mengawasi apoteker juga. Nah, itu ya. Nur Dinda ya bicara. Baik Pak, terima kasih. Oke. Ya, ada lagi? Oke, silakan Putri. Putri Nisrina. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf karena saya mematikan kamera. Pertanyaan saya itu Pak, kan di apotek atau rumah sakit itu ada obat narkotik psikotropik dan tiap 10 bulan atau kapan itu Pak akan dilaporin ya lewat aplikasi. Tiap bulan. Kalau narkotik tiap bulan dilaporkan di Badan POM. Lewat Sipnap gitu ya Pak? Ya. Nah, kalau misalnya ada ketahuan gitu data di website itu sama di lapangannya beda, apakah apa yang akan terjadi dengan apoteknya Pak? Jadi yang pertama ya, kalau kesalahan kan terkadang begini, saya pernah kejadian ya, saya pernah di apotek itu. Kan kalau dikasih kodeinnya yang ini ya, kan dikasih setengah ya, setengahnya disimpan, baru kita catat di situ. Ternyata setengahnya itu hilang, nggak tahu kemana gitu kan, jatuh gitu kan, tercecer gitu kan. Itu kan harus dilaporkan itu. Nanti akan ketahuan, kita akan didatangi, diperiksa. Apakah itu karena kelalaian saja atau memang sengaja dijual tanpa resep gitu. Itu tetap diidentifikasi, tetap ditelusur, tidak langsung menghakimi gitu kan ya. Tidak langsung Balai POM itu membina, bukan menghakimi. Yang menghakimi itu adalah hakim yang menangkap polisi, yang mengawasi Badan POM. Dia mengawas saja, mengawas dan membina. Gitu ya. Jadi punya fungsi masing-masing. Nah, ketika itu nanti Badan POM nanti ada namanya di bagian penindakan di Badan POM itu, jika itu terindikasi ada unsur kriminal, maka itu akan dilemparkan ke polisi yang berwenang ya, menangkap. Gitu ya. Gitu prosedurnya. Jadi harapannya polisi tidak langsung menangkap. Badan POM dulu. Kalau Badan POM itu masih aman lah. Pasti dibina. Setelah itu dibinasakan. Nah, jadi itu ya. Jadi itu tidak langsung. Kalau misalnya berbeda, kebetulan laporan Sipnap. Sipnap kan kalau Badan POM kalau enggak sidak gitu ya kan enggak tahu juga. Dia hanya baca laporan kan, oh ada. Ternyata di lapangan ternyata hilang itu setengah gitu ya. Itu ditelusuri kenapa hilang. Tapi kalau sudah hilang setengah begitu tidak jadi masalah. Tidak pernah dipermasalahkan. Cukup sampai pemberitahuan saja. Nanti tinggal diperbaiki.
Atau dibilang dimusnahkan gitu ya, dibuat laporannya saja berita acara kehilangan. Tapi kalau hilang satu strip ya, isi 10 hilang, wah itu dikemanakan gitu. Itu yang ada unsur keganjalan ya, biasa unsur pidana misalnya selisih 10 biji misalnya, wah itu gawat itu ya. Itu begitu. Itulah pentingnya ada pengawasan. Seperti itu ya. Jadi tidak langsung dihakimi, dibina dulu. Ya. Oke gitu ya, Putri. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ya terakhir ini ya, Reza silakan Reza terakhir ya, Muhammad Reza. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Palevi saya dari kelas B1 Farmasi. Yang saya ingin tanyakan Pak, tadi kan sempat Bapak singgung tentang rumah sakit yang memiliki kelas A sampai kelas D kan? Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kelas-kelas tersebut memiliki pengaruh tersendiri bagi bidang kefarmasian, khususnya di bagian kelengkapan logistik, penyaluran obat ataupun alat-alat kesehatannya, Pak? Terima kasih, Pak. Iya. Jadi kalau kelas itu kan berdasarkan fasilitas ya. Fasilitas, misalnya bangsalnya lebih, saya lupa dah hafal itu ya, misalnya di atas 1000 bangsal misalnya kelas A, itu di atas sekian sampai sekian B gitu ya, semakin turun, semakin D itu semakin sedikit fasilitasnya. Nah, termasuk di situ adalah farmasinya. Ya. Nah, yang pertama misalnya depo gitu ya, deponya, gudangnya, fasilitasnya itu kecil atau besar gitu, itu berpengaruh terhadap kualitas kelas rumah sakit. Jadi semua aspek ya, itu bangsal saja. Tapi misalnya rumah saya ada lab sederhananya, misalnya apoteknya setiap bangsal, setiap misalnya di kelas ada kelas misalnya ya, di dalam itu kan ada ini ada misalnya ICU, UGD gitu ya. Biasanya kalau semakin besar kelasnya itu biasanya semakin banyak tenaga farmasi dibutuhkan, gitu ya. Karena pelayanannya banyak gitu ya. Nah itu ya. Kalau D kan rata-rata kalau D itu kebanyakan hanya tipe D itu kan rumah sakit ini rawat jalan biasanya ya. Yang di atasnya sedikit klinik. Nah itu ya. Atau rumah sakit khusus, misalnya rumah sakit khusus mata, rumah sakit jantung gitu ya. Kan ada ya khusus ya. Rumah sakit ibu dan anak. Nah itu bisa kelasnya D atau C gitu. Karena memang dia fasilitasnya ya tidak selengkap rumah sakit umum gitu ya. Nah gitu ya. Nah, jadi tentu kefarmasian itu berpengaruh ya, kelengkapan kefarmasian berpengaruh ininya, jumlahnya. Ya. Tapi setiap rumah sakit tetap hanya dipimpin oleh satu apoteker, ya, yaitu sebagai kepala instalasi, karena bukan apotek. Tapi setiap bagian-bagian itu banyak apoteker dibutuhkan, tetap pemimpinnya cuma satu. Ya. Itu ya, saya kira itu dulu ya. Nanti kita diskusi lagi, insya Allah ini pekerjaan nanti kita insya Allah minggu depan saya lanjut tentang pendidikan ya, pendidikan kefarmasian. Baru nanti kita akan membahas tentang organisasi kefarmasian dan lain sebagainya gitu ya, materi-materi berikutnya. Ini saya lupa ini pertemuan keberapa saya ini, ke-5 ya, ke-4. Ini keberapa ini? Ke-4 ya? Ke-5. Oke, saya kira itu saja dulu ya. Saya tutup.